Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Timothy Saragi. Pada video kali ini kita akan membahas bahan khotbah untuk Minggu 12 Februari 2023. Sebelum kita membahasnya secara bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami selalu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas firman Tuhan yang akan menjadi nas khotbah untuk Minggu 12 Februari 2023. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat memahaminya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita akan membahas khotbah untuk Minggu 12 Februari 2023 atau Minggu Seksagesima dengan tema kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan nas firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jangan lupa bahagia. Salah satu istilah yang cukup terkenal di kalangan orang muda saat ini. Namun jika kita mengamati, apakah memang benar orang-orang bisa berbahagia? Jika manusia berbahagia, apakah yang menjadi tolak ukur dari kebahagiaan itu? Banyak orang memahami ketika ia mendapatkan apa yang diinginkan atau mendapatkan kesuksesan misalnya, ia kemudian memahaminya sebagai berkat. Sehingga seringkali pencapaian itu dirayakan dan selalu dikatakan biasanya hal ini merupakan suatu kebahagiaan. Pemahaman yang demikian pada dasarnya tidak salah. Namun, apabila kita menghayati lebih dalam lagi, apakah memang hal-hal yang demikian bisa menjadi tolak ukur kebahagiaan? Apakah dengan spontan kita dapat berkata bahwa orang yang sukses dan mencapai banyak hal dalam hidupnya dapat kita katakan sebagai orang yang berbahagia? Pemahaman manusia mengenai kebahagiaan tentu bervariasi. Bisa saja bagi banyak orang kebahagiaan itu adalah apabila ia memiliki harta kekayaan dan kesuksesan. Orang Batak sendiri sering mengatakan untuk mengukur kebahagiaan apabila orang Batak itu atau orang telah beroleh hagabeon atau kesuksesan, hasangapon ataupun kehormatan, dohot hamoraon ataupun kekayaan. Akan tetapi jika kita sadari semuanya itu bersifat sementara. Semuanya itu akan berlalu, baik itu kesuksesan, kehormatan, kekayaan, semuanya akan berlalu. Jadi seperti apakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu? Pemahaman orang yang percaya, orang Kristen, akan kehidupan ini harus berbeda dengan orang yang tidak percaya, termasuk dalam memahami kebahagiaan. Dalam kehidupan ini, manusia akan selalu beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan memiliki kekayaan, kesuksesan, atau kehormatan seperti yang sudah dikatakan tadi.
Orang yang percaya atau orang Kristen tidak boleh begitu saja memahami kebahagiaan atau tidak boleh sama pandangannya sebagaimana orang-orang yang memandang kesuksesan secara duniawi. Pemahaman orang Kristen akan kebahagiaan harus berbeda dengan orang yang tidak Kristen. Bagi orang Kristen, kebahagiaan itu tidak berasal dari harta kekayaan, kesuksesan, maupun kehormatan menurut ukuran dunia. Kebahagiaan orang Kristen itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam tema khotbah Minggu 12 Februari 2023 ini dikatakan, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Seperti apakah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan itu? Mari kita perdalam lewat penjelasan berikut. Khotbah Minggu 12 Februari 2023 tertulis dalam kitab Mazmur. Menurut tradisi, Raja Daud adalah orang yang menuliskan kitab Mazmur ini. Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan. Hal itu nampak dari muatan-muatan dari kitab-kitab yang ia tuliskan. Apabila kita membacanya, kita dapat melihat bagaimana ia hidup dengan rasa takut akan Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya pemahaman dalam bidang teologi, berkembang pemahaman bahwa kitab Mazmur tidak seluruhnya dituliskan oleh Daud. Terdapat beberapa kitab yang dimuat dalam kitab Mazmur ditulis oleh penulis atau kontributor yang lain. Meskipun demikian, tema utama kitab Mazmur tetap dalam satu inti, yaitu sikap takut akan Tuhan serta tunduk kepada firman Tuhan. Sikap takut akan Tuhan dapat diwujudkan dengan berbagai cara tentunya. Ada yang menunjukkannya lewat kebaikan, perbuatan baik di dalam kehidupan, termasuk dalam hal pekerjaan. Ada yang menunjukkannya lewat kerelaan hati untuk membantu orang lain. Ada juga yang menunjukkannya dengan rajin beribadah dan masih banyak lagi. Namun sesuai dengan tema khotbah Minggu 12 Februari 2023 ini, sikap takut akan Tuhan itu dapat ditunjukkan dengan hidup menurut Taurat Tuhan. Jika dikatakan Taurat atau Taurat Tuhan, barangkali kita akan berpikir bahwa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hukum serta peraturan-peraturan yang akan dan penting untuk dilaksanakan. Jika kita amati, tidak banyak orang yang suka dengan hukum dan peraturan-peraturan, apalagi melakukannya. Bahkan sampai ada istilah yang mengatakan aturan itu ada untuk dilanggar. Sesungguhnya itu adalah sebuah prinsip yang salah. Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa sikap yang demikian cenderung sudah dihidupi oleh banyak orang dalam kehidupan seperti sekarang ini. Apalagi jika kita mengamati dalam kehidupan orang Batak itu dikenal atau disebut dengan anak niraja atau keturunan atau anak raja bagi para laki-laki, dan boru niraja ataupun keturunan atau anak perempuan bagi para perempuan. Sehingga ada kecenderungan untuk susah diatur dan susah mengikuti aturan karena merasa diri tidak perlu diatur. Dalam nas khotbah Minggu 12 Februari 2023 ini, hal seperti itu tidaklah benar. Karena prinsip seperti itu adalah prinsip yang salah. Khotbah kita kali ini ingin mengatakan kepada kita sebagai orang Kristen pengikut Kristus harus menghidupi Taurat Tuhan. Dalam nas khotbah yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 1-8 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dalam nas ini juga dijelaskan alasan mengapa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Lebih lanjut dijelaskan juga bagaimana sejatinya kehidupan orang Kristen yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang pertama, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3. Dalam ayat 1 sampai ayat 3 pemazmur menyampaikan bahwa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Selanjutnya disebutkan juga bagaimana hidup menurut Taurat Tuhan. Orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan, dan hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pemazmur memaparkan bagaimana kehidupan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Menghidupi Taurat Tuhan itu tidak hanya sekadar mengenal maupun mempelajarinya, tetapi juga harus menghidupinya di dalam kehidupan sehari-hari dan harus menjadikannya sebagai jalan kehidupan. Jika demikian, barangkali kita akan berpikiran, wah, ternyata berat juga ya mengikuti Tuhan ini, karena harus dengan hati yang sungguh-sungguh dalam menghidupi Taurat Tuhan. Tidak bisa setengah-setengah. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ternyata banyak juga aturan-aturan yang harus diikuti dalam mengikut Dia. Padahal manusia begitu sering jatuh ke dalam dosa yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi memang begitu beratlah mengikuti Tuhan ini. Barangkali ada yang berpikiran seperti itu, sehingga membuatnya menjadi takut kepada Taurat Tuhan. Namun dalam khotbah kita ini justru pemahaman yang sebaliknya yang disampaikan oleh pemazmur. Taurat Tuhan itu bukan untuk ditakuti atau tidak dilakukan karena merasa berat untuk melakukannya. Kita takut hidup kita terkekang karena harus mematuhi Taurat Tuhan itu. Padahal justru sebaliknya, pemazmur menyampaikan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Mengapa dikatakan berbahagia? Pemazmur menyebutkannya dalam ayat yang berikut. Poin yang kedua, Allah sendiri yang menyampaikan titahnya. Ayat 4. Dalam ayat ini disampaikan bahwa Allah sendirilah yang menyampaikan titah-titahnya, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh oleh orang yang percaya kepadanya. Andai kata orang yang menyampaikan titah itu adalah orang biasa, barangkali kita akan ragu akan kebenarannya. Kita akan bertanya-tanya, apakah itu benar? Pesan siapa itu? Perkataan siapa itu? Sehingga aku harus menurutinya. Lantas, jika kita mengerjakannya, jika aku mengerjakannya, apakah untungnya bagiku? Apa untungnya bagi kita? Bisa saja muncul pemikiran yang demikian dalam diri kita jika yang menyampaikan titah atau Taurat Tuhan itu adalah orang-orang biasa. Namun dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah sendirilah yang menyampaikan titah-titahnya untuk dipatuhi oleh orang yang percaya kepadanya. Dari sini kita memahami bahwa meskipun yang berkhotbah dalam gereja yang menyampaikan firman Tuhan dalam khotbah atau ibadah minggu adalah seorang manusia misalnya, atau kita membaca firman-Nya secara tertulis dalam Alkitab atau media lainnya, sesungguhnya Ia sendirilah, Allah sendirilah yang menyampaikan hukum, titah maupun firman-Nya kepada kita. Manusia atau media seperti Alkitab itu hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan hukum, titah maupun firman-Nya kepada kita. Oleh sebab itu tidak ada lagi keraguan akan kebenarannya, akan kebenaran firman Tuhan itu, karena Ia sendirilah yang menyampaikannya. Sehingga jika kita berkata dan mengaku diri sebagai orang yang percaya kepadanya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, kepada Kristus, haruslah kita mengikuti dan menghidupi pesan firman, titah maupun Taurat Tuhan itu. Ada satu poin menarik dari nas ini, nas khotbah kita pada Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023. Jika kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, berkaitan dengan tema khotbah kita, Tauratlah yang menjadi kata kuncinya. Dan kata itu disebutkan di ayat yang pertama, ayat 1. Namun di ayat yang berikutnya, penyebutannya kemudian bervariasi. Di ayat 2 disebutkan di sana peringatan-peringatan. Di ayat 4, titah-titah. Ayat 5 dan ayat 8, ketetapan. Ayat 6, perintah. Dan di ayat 7, hukum-hukum. Barangkali kita jadi bingung. Yang manakah yang akan kita pegang dari penyebutan istilah-istilah ini? Saya berpikir kita tidak perlu mengkaji istilah-istilah ini secara mendalam lewat mempelajari bahasa aslinya misalnya, karena pembahasannya pasti akan panjang. Walau ada beberapa penyebutan istilah dalam nas ini seperti yang sudah disebutkan tadi, tujuannya tetap sama. Hal itulah yang sangat penting untuk dipegang oleh orang yang percaya. Dari beragam istilah yang sudah disebutkan tadi, kita bisa menanamkannya dalam diri kita masing-masing, bahwa Taurat Tuhan itu menjadi peringatan, titah, ketetapan,
menjadi perintah dan menjadi hukum bagi kita agar kita berjalan menurut kebenaran dan aturan firman-Nya ataupun aturan Tauratnya. Poin ketiga, orang yang berpegang pada Taurat Tuhan tidak akan mendapat malu. Ayat 5 sampai ayat 6. Orang yang hidup menurut Taurat Tuhan tidak akan mendapat malu. Ayat 6. Tentu kita semua tahu bahwa Taurat Tuhan itu adalah baik adanya. Karenanya, jika kita hidup menurut Taurat Tuhan, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik. Namun apabila diperhadapkan dengan kehidupan seperti sekarang ini, orang yang benar terkadang dibenci, apalagi jika menegakkan kebenaran di hadapan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sering sekali orang berkata, sok suci, perasaan bersih, dan yang lainnya. Dalam keadaan yang demikian, bisa saja kita berpikiran, mengapa aku dibenci? Mengapa aku tidak disukai? Mengapa hal yang tidak baik datang kepadaku, padahal aku sudah berlaku baik? Berbuat sesuai dengan firman Tuhan, berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Akan tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 10 sampai ayat 11. Dari perkataan Yesus ini, kita dapat memahami bahwa Yesus sendiri mengetahui jika kita berlaku benar, akan banyak orang yang mencela kita dan membenci kita. Hal seperti itu telah terjadi dalam kehidupan para rasul-rasul terdahulu dan terjadi juga di dalam kehidupan Yesus. Orang membenci dia karena berlaku benar dan menegakkan kebenaran. Meski demikian, Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa dunia ini bukanlah tolak ukur atau ukuran jika kita diperhadapkan dengan situasi ketika kita melakukan apa yang benar, melainkan dari Tuhanlah kita mendapatkan upah atas kebenaran yang kita lakukan. Sehingga ketika kita dibenci karena melakukan kebenaran, bersukacitalah, sebab Yesus berkata, orang yang demikianlah yang empunya kerajaan surga. Jangan jadi berpaling dari yang benar menjadi tidak benar, atau berpaling dari Taurat Tuhan karena kita merasa dibenci. Poin yang keempat, memegang Taurat Tuhan adalah berkat. Ayat 7 sampai ayat 8. Ada sebuah lagu yang sering kita dengar dan nyanyikan. Dalam lirik lagu itu dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Pesan dari lagu itu adalah agar kita menggunakan kehidupan kita, menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Disebutkan juga bahwa adapun hidup kita ini tujuannya adalah agar kita menjadi berkat. Kita harus memegang pesan itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam Efesus 5 ayat 6 disebutkan, pergunakanlah waktu yang ada. Jika dikatakan pergunakanlah, bukan berarti kita menggunakannya untuk hal-hal lain. Tetapi pergunakanlah hanya untuk hidup dalam firman Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata dalam ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar dari hukum-hukum-Mu yang adil. Pemazmur menyadari selama masih ada waktu, hal itu merupakan sebuah berkat baginya untuk belajar dan menghidupi hukum-hukum Tuhan yang adil. Karenanya kita harus menggunakan waktu yang ada untuk belajar dan menghidupi firman atau hukum Tuhan dan menghidupinya. Dalam poin 3 sebelumnya disebutkan bahwa kesusahan dan kesulitan akan kita temui jika kita melakukan hukum Tuhan atau bahkan akan dibenci. Jika mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Di poin 1 juga telah disebutkan bahwa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kadangkala pencobaan datang dalam hidup kita, dan kita tidak sanggup menghadapinya jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Pemazmur menyadari kelemahan dan kekurangannya, sehingga ia mengatakan di ayat 8, "Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali." Hal ini juga lah yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Bahwa dalam mengikut Tuhan, melakukan Tauratnya, jangan pernah mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Amsal 3 ayat 5, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Jadi kita harus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menghidupi Tauratnya. Kesimpulan, di tengah kehidupan kita saat ini, persoalan yang kita hadapi begitu kompleks. Banyak orang yang menjauhi Taurat Tuhan karena kesusahan-kesusahan di dalam kehidupannya. Terkadang kita dituntut untuk mempertahankan kehidupan kita dengan cara-cara yang bertentangan dengan Taurat Tuhan. Memang sepertinya sulit saat ini untuk menegakkan apa yang kita percayai, menegakkan iman kita, menegakkan Taurat Tuhan. Namun jika kita mengaku diri sebagai orang yang percaya, pengikut Kristus, janganlah hendaknya kita mengikuti keinginan daging dunia ini. Jangan kita mengikuti hal-hal yang telah atau yang akan menjadi kebiasaan yang salah dalam dunia ini, yang sudah jelas-jelas kita ketahui berlawanan dengan Taurat Tuhan. Taurat Tuhanlah yang harus kita ikuti dan kita hidupi, meskipun kita menemui berbagai tantangan dan pencobaan. Kita pun harus mengutamakan Taurat Tuhan di atas segalanya. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Walau kita menemui atau menghadapi tantangan dan kesulitan, ingatlah, Tuhan akan senantiasa beserta kita dan menguatkan kita dalam melakukan Tauratnya. Bahkan Ia akan memberikan dan menambahkan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa orang yang hidup menurut Taurat Tuhan adalah orang yang berbahagia. Amin. Demikian pembahasan yang menjadi bahan khotbah untuk Minggu 12 Februari tahun 2023. Semoga firman Tuhan ini menginspirasi kita semua agar kita hidup, agar kita berbahagia dengan menuruti Taurat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan waktu yang indah kepada kami, memperkenankan kami untuk belajar tentang firman Tuhan, agar kami dapat hidup menurut Taurat Tuhan, sehingga kami berbahagia di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, dan biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.